memproduksi miras kadar alkoholnya 40 itu tinggi sekali ya. 40% Be? Iya. 40% diminum? Iya diminum. Bukan buat obat tuh Be? Iya diminum buat obat tenggorokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue mau diskusi sama Babe dan Saidi mengenai miras sih. Ini lagi heboh nih Be, soal miras Be. Ada perdebatan, pertentangan di tengah masyarakat. Bagaimana tanggapan Babe nih mengenai miras ini Be? Iya, yang keras ya Be? Yang walaupun sudah dianggap selesai ya, karena lampiran yang memberi dasar untuk investasi miras, minuman keras itu udah dicabut. Nah kalau dari segi apa itu hukum, saya agak heran kok undang-undang ada lampiran, ya kan? Itu mengherankan juga. Jadi apa itu apakah refleks ya? Apakah bisa dianggap berlaku hukum? Yang ada kan undang-undang itu ada penjelasannya. Dan penjelasannya hanya memberi kekuatan, memberi penjelasan, memberi kejelasan terhadap batang tubuh, kan begitu. Sekarang ada lampiran, bisa dikatakan berlaku ya sebagai ketentuan. Itu juga saya nggak mengerti sekarang persoalan-persoalan mengenai legal drafting ya. Saya udah nggak mengerti lah bagaimana model yang diterapkan di zaman reformasi ini dengan legal drafting, saya nggak mengerti. Itu satu hal. Yang kedua hal adalah yang dinamakan lampiran itu memang sudah dicabut. Tadinya kan didasarkan pada lampiran ya kan, bahwa investasi itu di bidang miras. Nah kenapa itu jadi pilihan ya kan? Sedangkan apa namanya itu beberapa pabrik industri miras dengan kadar alkohol rendah 4%, itu kan juga banyak ditawar-tawarkan ke tempat lain dan itu kendor peminat. Nah sekarang ini kadar alkoholnya berapa, ya kan? Berapa persen? Ada di daerah memproduksi miras kadar alkoholnya 40 itu tinggi sekali ya. 40% Be? Iya. 40% diminum? Iya diminum. Bukan buat obat tuh Be? Iya diminum buat obat tenggorokan. Itu diminum. Jadi saya nggak mengerti mau berapa persen nanti ketentuannya kalau berjalan ya kan. Terjadilah polemik ya kan. Terjadi polemik itu terjadi keberatan yang sangat ya, atau penolakan terutama dari pihak Islam. Tetapi juga dari kalangan lain juga mengajukan pertahanan ya kan terhadap pemberlakuan yang disebut lampiran ini ya kan. Melakukan pertahanan. Lalu pada ketika itu saya berpikir berarti ini akan dilanjutkan apa ini investasi miras. Tahu-tahu loh kok dibatalkan, ya kan? Tiba-tiba dibatalkan. Loh, kenapa ya mesti dibatalkan? Seperti misalnya ITA itu dimarginalkan pelaksanaannya, ya kan? Tidak seketat seperti sebermula. Berbeda keberatan dengan ITA dan keberatan dengan miras. Kalau miras jelas ada perlawanan, ya kan? Ini ITA kan nggak ada, nggak ada yang nyoal ya kan? Tiba-tiba bagus. Iya, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, dimarginalkan kan? Itu yang mengherankan. Lalu apa yang terjadi dengan power system kan, jadi kita bertanya ya kan, apa yang terjadi, kok bisa ada ketentuan-ketentuan dimarginalkan, ada ketentuan diberlakukan dibatalkan lagi. Ini apa
apa namanya standarnya yang digunakan untuk hal itu. Nah ini menjadi persoalan ya kan. Masalah tadi saya persoalkan dari segi hukumnya, format hukumnya kan. Kok lampiran bisa jadi dasar hukum ya kan. Yang kedua adalah prosedur pembatalan. Dua soal ini. Ini kan kalau soal hukum nggak bisa dilepaskan dari soal politik. Soal politik erat kaitannya juga dengan masalah ekonomi. Bisa kita katakan begitu karena pemerintah juga pernah berkampanye wakaf kan, minta wakaf gitu kan. Minta wakaf, tahu-tahu kok nggak keterusan, ya kan? Minta wakafnya nggak keterusan. Wakaf tromol masjid. Itu wakaf masjid ya kan? Apakah itu nanti juga akan bagian jadi wakaf negara, kita nggak tahu. Akan undang-undangnya nggak jadi keluar atau belum keluar. Nah wakaf nggak jadi. Kemudian juga haji tahun ini tidak diberangkatkan. Ya kan? Penjelasannya bahwa tidak soal corona ya kan. Tapi katanya fasilitas yang disediakan tahun lalu itu belum dibayar. Fasilitas untuk jemaah. Jadi timbul masalah. Tahu-tahu kok ada berita apa namanya itu kenaikan. Kita punya cadangan devisa 138 miliar dolar. Paling tinggi dalam sejarah. Ada kenaikan nih, Be. Ada kenaikan tinggi itu. Tetapi kan cadangan devisa itu nggak ada kaitan sama kesejahteraan rakyat, ya kan? Harusnya juga dijelaskan kita punya kenaikan defisit tertinggi dalam sejarah, itu ya kan? Kita punya hutang tertinggi dalam sejarah kan harus jadi kan sebenarnya cadangan devisa itu tidak dengan sendirinya menjadi dapat dipergunakan karena itu menyangkut hutang-hutang dan sebagainya, menyangkut pembelian sun dan sebagainya. Jadi bukan uang ya kan yang siap pakai. Itu kenapa itu mesti jadi berita? Nggak ada kaitannya dengan apa itu proses mencari jalan keluar terhadap kemelut ekonomi ini. Nggak ada. Sampai soal miras gitu ya. Iya, kepikiran ada aja kepikiran nih, Be. Iya, tapi kreatif berarti Be pemerintah sekarang, Be. Iya, artinya kreatif dalam arti kalau kita apa namanya wakaf kan miras wakaf ya kan. Untung kagak tromol dipotong juga kan, Be. Dalam arti ada keberanian gitu ya. Keberanian dalam arti tertentu, iya, kreatifnya di situ. Tapi nampaknya kreativitas yang normal udah nggak ada lagi. Lalu diadakanlah kreativitas yang extraordinary. Out of the box gitu. Out of the box. Keren gitu. Kreativitas seperti ini dilakukan. Be, tapi kalau gini, Be, ada nggak sih, Be, sejarahnya sebenarnya kalau zaman dulu soal miras ini? Pernah nggak sih, Be, kita ada pelegaran miras gitu-gitu, Be, atau memang biasanya lepas begitu aja atau tanpa ada pernah pelarangan atau macam-macam gitu nggak, Be? Mengenai miras, kalau dulu kan apa itu edarannya sangat terbatas ya kan, penggemarnya juga terbatas, nggak dijamah. Baru kemudian pada era Orde dulu baru. Kapan ya maksudnya, Be? Dulu sebelum Orde Baru. Oh, Orde Lama, Be, ya? Iya, ya itu enggak. Apalagi Orde Lama ya kan, Orde Lama sibuk menghajar Nekolim. Lalu miras import kan nggak ada, karena nggak ada devisa untuk import itu. Itu waktu zaman Orde Lama. Yang saya maksud zaman sebelum Orde Lama, tahun 50-an. Itu nggak disinggung lah persoalan itu pada waktu itu. Nggak begitu ini, Be, nggak begitu iya, sorotan. karena itu banyak orang-orang Belanda saja, resto-resto Belanda, tempat-tempat
Belanda. Oke, atau impor juga mungkin nggak terlalu terdata kali mungkin Be ya? Iya, Masuk gitu iya, ibaratnya. iya, kita satu poin yang tidak dihirau pada waktu itu. Nah, baru setelah zaman Orde Baru itu dia marak, ya Pernah kan? nggak Be kejadian yang kayak kira-kira mirip kayak miras gini yang jadi pro kontra masyarakat impor apa gitu misalnya Be? Oh, nggak ada, Belum pernah, Be? nggak ada. Misalnya impor apa namanya impor perbudakan atau impor TKI. Oh, itu zaman Belanda, Oke. zaman Belanda. Dan Setelah itu kan kemerdekaan? dilarang. Zaman kemerdekaan nggak ada, zaman Belanda ada perbudakan oleh Belanda. Lalu Belanda sendiri yang mengakhiri karena kerajaan Belanda menghentikan praktek-praktek perbudakan. Nah, itu nggak ada. Kalau kita ributkan apa sih import yang diramein? Ya paling beras plastik. Pernah ada ya kan? Impor beras plastik. Ada masuk beras plastik, beras dicampur plastik. Iya. Pernah heboh orang ya kan, Iya, tapi iya. nggak sampai sekeras seperti penentangan terhadap miras. Jadi kali cuma di saat ini aja nih Be ya. Iya, di saat ini kalau memang Ada nggak, pertentangan kenceng banget soal impor. kalau nggak dicabut, saya kira lampiran itu ya kan, itu persoalan bisa jadi lain ya. Iya. Bisa jadi lain, barangkali lebih sulit lagi karena dalam keadaan seperti ini hendaknya pemerintah lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan-kebijakan, jangan sampai sudah diketahui kontroversial dikeluarkan juga, ya kan? Iya. Lah kan susah, ya kan? Iya. Tapi menarik, biasanya mikirnya gini, Be. Dari sisi yang apa namanya, sisi keagamaan, pikirannya pemerintah ini pintar juga nyari duit soal dari wakaf gitu kan, Be. Terus dari kanan sama dari kiri nih, Be. Dari yang haram sama yang halal gitu kan. Yang haram pakai miras, dia tarik juga. Jadi bukan cuma yang halal doang ditarik gitu, Be. Iya, jadi kita kan sulit meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena wakaf, kan nggak bisa. Nggak ada rumusnya dalam ilmu ekonomi. Iya. Nggak ada rumusnya itu. Gitu, Be. Jadi itulah teman-teman pendapat Mbak Beril saya ini mengenai miras. Kemarin memang sempat heboh. Tapi gue pengen tahu pandangan teman-teman seperti apa soal perdebatan dan polemik soal miras ini. Walaupun memang Pak Jokowi akhirnya sudah membatalkan hal tersebut. Lampiran tadi, Be ya. Lampiran. Coba tulis pandangan kalian di bawah. Apa tanggapan kalian mengenai hal ini? Kalian setuju apa tidak mengenai miras yang dilegalkan itulah? Ya kira-kira gitulah teman-teman. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, pastiin like dan share. Share ke seluruh sosial media kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.